warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi Citra Purnamasari, mahasiswa S1 Farmasi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah CPOB dalam industri farmasi bagian peralatan. Yang pertama, ada prinsip. Peralatan yang digunakan dalam pembuatan obat harus memiliki desain dan konstruksi yang tepat, berukuran memadai, serta ditempatkan dan dikualifikasi dengan benar untuk menjamin mutu obat, konsistensi antar batch, dan memudahkan pembersihan serta pemeliharaan guna mencegah kontaminasi silang, penumpukan debu, dan faktor lain yang bisa mengurangi kualitas produk. Yang kedua, itu ada desain dan konstruksi. Yang pertama, desain dan pengelolaan. Peralatan yang digunakan itu harus didesain, ditempatkan, dan dikelola sesuai dengan fungsinya. Yang kedua, permukaan peralatan yang bersentuhan dengan produk itu tidak boleh menyebabkan reaksi, adisi, atau absorpsi yang dapat mempengaruhi mutu dan kemurnian suatu produk. Bahan operasional seperti pelumas atau pendingin itu tidak boleh bersentuhan dengan bahan atau produk. Perawatan peralatan. Peralatan yang digunakan itu harus dijaga agar tidak rusak atau mengkontaminasi produk. Selanjutnya, peralatan harus didesain agar mudah dibersihkan dan disiapkan dalam keadaan bersih. Peralatan pencucian dan pembersihan seharusnya dipilih dan digunakan agar tidak menjadi sumber kontaminasi. Peralatan produksi yang digunakan seharusnya tidak berakibat buruk pada produk. Bagian alat produksi yang bersentuhan dengan produk itu tidak boleh bersifat reaktif, aditif, atau absorptif yang dapat mempengaruhi mutu dan berakibat buruk pada produk tersebut. Untuk keamanan bahan mudah terbakar, itu peralatannya harus dilengkapi dengan perlengkapan kedap eksplosi dan dibumikan dengan baik. Alat timbang dan ukur itu harus akurat dan sesuai dengan kebutuhan produksi. Nah, alat-alat timbang ukur tadi itu harus dikalibrasi secara berkala dengan metode yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, filter cairan tidak boleh melepaskan serat ke dalam produk dan filter yang mengandung asbes itu dilarang. Pipa air produksi harus disanitasi sesuai prosedur tertulis untuk mencegah cemaran mikroba. Selanjutnya ada peraturan tentang pemasangan dan penempatan peralatan. Yang pertama, peralatan harus dipasang sedemikian rupa untuk mencegah resiko kesalahan dan juga kontaminasi. Yang kedua, peralatan yang sama harusnya diberi jarak antar peralatan dan jaraknya itu harus cukup untuk menghindari kesesakan dan kekeliruan produk. Yang ketiga, sabuk dan puli mekanis terbuka harus dilengkapi dengan pengaman. Yang keempat, instalasi air, uap, udara, dan saluran lain harus mudah diakses dengan pipa yang diberi dengan penandaan yang jelas. Kelima, peralatan utama itu harus memiliki nomor identitas yang dicantumkan dalam catatan batch. Yang keenam, peralatan yang rusak itu harus dikeluarkan dari area produksi atau diberi penandaan yang jelas. Selanjutnya, peraturan terkait pemeliharaan peralatan. Yang pertama, peralatan itu harus dipelihara secara terjadwal untuk mencegah malfungsi dan kontaminasi yang mempengaruhi mutu produk. Yang kedua, kegiatan perbaikan dan pemeliharaan tidak boleh mengganggu mutu produk. Yang ketiga, bahan pendingin, pelumas, dan bahan kimia itu harus dievaluasi dan disetujui terlebih dahulu melalui proses yang formal. Keempat, prosedur pemeliharaan harus dibuat dan dipatuhi. Kelima, catatan pemeliharaan harus mencakup tanggal, waktu, produk, dan nomor batch dicatat dalam buku log alat. Keenam, peralatan harus dibersihkan, disimpan, dan disanitasi terlebih dahulu untuk mencegah kontaminasi dari proses sebelumnya. Ketujuh, peralatan yang digunakan untuk produk kontinu harus dibersihkan secara berkala untuk mencegah penumpukan kontaminan. Kedelapan, peralatan umum harus dibersihkan setelah digunakan untuk produk berbeda. Kesembilan, peralatan harus diidentifikasi dengan jelas mengenai isi dan juga status kebersihannya. Kesepuluh, buku log untuk peralatan utama harus mencatat validasi
pembersihan, termasuk tanggal dan juga personel yang terlibat di dalamnya. Lalu yang terakhir ada pembersihan dan sanitasi peralatan. Nah, peralatan ini harus dibersihkan baik bagian luar maupun dalam sesuai prosedur setelah digunakan dan diperiksa kebersihannya sebelum digunakan kembali. Lalu metode pembersihan dengan vakum atau cara basah itu lebih dianjurkan. Penggunaan udara bertekanan dan sikat itu sebaiknya dihindari untuk mencegah kontaminasi. Pembersihan dan penyimpanan bahan pembersih harus dilakukan di ruangan terpisah dari area pengolahan. Prosedur pembersihan dan sanitasi itu harus tertulis, divalidasi, dan mencangkup tanggung jawab, jadwal, metode, serta perlindungan peralatan dari kontaminasi. Catatan pelaksanaan pembersihan dan sanitasi itu harus disimpan dengan baik. Dan yang terakhir yaitu disinfektan dan deterjen itu harus dipantau untuk kontaminasi mikrob dan disimpan dalam wadah bersih untuk jangka waktu tertentu, kecuali saat disterilkan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.